Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak-kakak, untuk materi minggu ini adalah berkaitan dengan potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut di Indonesia sangatlah luas. Luas laut di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Wow, luar biasa ya. Potensi sumber daya laut di Indonesia tidak hanya berupa ikan loh, tetapi juga bahan tambang seperti minggu lalu yang sudah Ibu jelaskan. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut, contohnya ada hutan mangrove, terumbu karang, perikanan, dan lain sebagainya. Potensi yang pertama adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang dari dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Siapa sih yang gak doyan ikan? Laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari yang sangat besar, yaitu 6,4 juta per ton. Apa sih maksud dari potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Tentunya kalian mikir dong, kok ikan diambil terus di laut tapi gak habis-habis? Nah itu dia. Walaupun ikan-ikan di Indonesia diambil, tetapi mereka masih dapat melakukan regenerasi. Kondisi iklim yang tropis membuat laut di Indonesia hangat sehingga ikan dapat berkembang biak dalam jumlah yang banyak. Ikan-ikan ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi para nelayan di sekitar pesisir pantai. Ikan-ikan yang ditangkap tidak hanya dijual di dalam negeri loh, tetapi juga dijual ke luar negeri. Wow, dapat menambah devisa negara ya. Banyak dari penduduk Indonesia yang melakukan budidaya ikan, terutama di sekitar pesisir. Masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan adalah jenis ikan bandeng dan juga udang. Tapi ada hal yang paling menyedihkan, kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil dari nelayan negara lain berupa praktek pencurian ikan atau yang dinamakan dengan illegal fishing. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Potensi yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Siapa sih yang gak tahu hutan mangrove? Karena sekarang hutan mangrove dapat dijadikan potensi pariwisata di Indonesia. Di Bekasi ada loh pariwisata hutan mangrove, tepatnya ada di daerah Muara Gembong. Hutan mangrove memiliki dua fungsi, ada fungsi ekologis dan juga fungsi ekonomis. Fungsi ekologis adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, lalu untuk mencari makan dan juga berkembang biak. Fungsi ekologis lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Lalu ada fungsi ekonomis hutan mangrove, kayu pepohonannya dapat dijual, dapat dimanfaatkan untuk bahan kayu bakar atau bahan pembuatan arang. Tidak hanya itu, fungsi ekonomis dari hutan mangrove juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang sangat indah. Di Indonesia, hutan mangrove ini sangat tersebar luas. Karena di Indonesia memiliki banyak pantai, sudah tentunya terdapat hutan mangrove. Hutan mangrove terbesar di Indonesia terdapat di daerah Papua, mencapai 3, juta hektare. Lalu yang terakhir ada terumbu karang. Terumbu karang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya.
Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Wow, luar biasa keren ya. Tentunya kalian sudah tahu apa itu terumbu karang, dan banyak juga pariwisata terumbu karang, contohnya yang berada di Kepulauan Seribu atau di Lombok dan lain sebagainya. Terumbu karang dapat dijadikan tempat hidup makhluk laut. Ada sekitar 2.500 jenis ikan, jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan, serta 590 jenis karang. Terumbu karang di Indonesia sudah terlanjur indah, jadi sepatutnya sebagai warga Indonesia yang baik kita harus menjaganya. Cukup sekian materi hari ini tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Semoga dapat dicerna dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.